Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang kita bikin tuh bereaksi akan kok bisa gitu ya. Namun biasanya kita bahas terkait dengan kasus kriminal ya, atau HKB atau kok bisa. Tapi kali ini berbeda dari biasanya. Kita akan membahas terkait dengan kisah horor yang kita namakan, yakni koleksi cerita horor atau KCH, yang dimana ini nantinya kita akan membahas terkait dengan kisah nyata atau kisah real yang terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ya. Nantinya kita akan bahas satu persatu di channel ini biar ada variasinya gitu ya. Channel ini tidak hanya membahas terkait dengan kasus kriminal saja, tapi juga membahas terkait dengan cerita horor yang akan kita sampaikan. Dan buat teman-teman, kalau misalkan nih ya ada usulan ataupun ada cerita horor milik pribadinya atau ada koleksi cerita horor, boleh banget gitu ya. Boleh banget buat kalian atau buat para besti-besti aku yang memang memiliki cerita horor, untuk boleh di email aja di kolom di bawah ini gitu ya, atau tulis di kolom chat juga boleh. Tapi misalkan mau lebih rapih lagi, boleh dikirim di email ya, yakni hikam22@gmail.com. Nanti aku akan kemas supaya lebih epic lagi dan lebih enak lagi dalam penyampaiannya gitu ya. Dan aku usahakan dan juga aku berjanji untuk tidak menyampaikan siapa pemilik dari yang kalian tulis gitu ya. Jadi insyaallah ini akan secret gitu ya, ketika nanti aku akan nyampain cerita horornya ini gitu. Jadi tenang aja, dan juga mohon dipastikan buat kalian yang memang mau menceritakan kisah horornya, itu harapannya untuk udah ada izin dari berbagai macam stakeholder atau berbagai macam pihak ya, agar ini tidak menyebar kemana-mana dari cerita horornya, biar aman-aman aja dari kaliannya ataupun dari aku pribadi yang menceritakannya gitu ya. Oke teman-teman, kita akan membahas terkait dengan koleksi cerita horor pertama, yang dimana ini pengalaman pribadi aku ya, yang dimana ini terjadi pada saat melakukan KKN atau praktikum yang terakhir gitu. Nah, kenapa terakhir? Karena memang aku ada 3 kali praktikum atau 3 kali melakukan kegiatan ada di sana. Pertama itu selama 40 hari, kedua sama 40 hari, dan ketiga 40 hari. Tapi berbeda-beda settingnya. Ada yang di setting masyarakat yang di awal itu memang ya bisa dikatakan di daerah yang dekat dengan dari kampus. Nah, di daerah Jawa Barat gitulah ya. Terus di praktikum kedua ini kita di panti atau instansi yang ada di ya daerah Jawa Barat juga. Aku kebanyakan di bagian Jawa Barat ya, tapi teman-temanku memang ada yang berbagai macam. Ada yang di Jogja, ada yang di ya Malang, Surakarta, dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga yang praktikum terakhir ini sama 40 hari juga. Ini aku kebagiannya juga di daerah Jawa Barat gitu ya. Nah, ini ya aku nggak akan nge-spill di mana kota ataupun tempatnya, istilahnya ada di Jawa Barat daerahnya ini gitu ya. Tapi sebenarnya ya ini daerah yang cukup bagus juga ya, sangat sampai dengan terkenal juga ya. Jadi di lain dari sisi hal-hal yang seperti itu, tapi juga ada kok sisi baiknya juga di sana gitu. Nanti kita akan ceritakan dan bagaimana sih cerita horornya, dan bagaimana yang terjadi pada aku pribadi, dan bagaimana sih ini ya hikmah yang didapatkan pada kisah horor yang akan kita sampaikan. Sebenarnya pada kisah horor ini itu tidak ada sama sekali ya menampaki dari hantunya ya, atau tidak berubah wujud, tapi
Ya ini bikin merinding aja ketika aku yang mengingat kembali kisah ataupun cerita horor yang pernah aku alami ini gitu. Nah, bagaimana ini terjadi? Ya diawali kita melakukan itu ya KKN yang ada di masyarakat ini di daerah Jawa Barat tersebut. Aku nggak akan spill ya teman-teman, dan juga mohon untuk tidak menebak-nebak di mana tempat tersebut gitu ya. Intinya ya kita ambil pelajaran aja di sana gitu ya. Nah, di sana aku melakukan praktikum, memang itu kita disambut baik gitu ya. Di awal-awal kita ada namanya tuh penjajakan terlebih dahulu dengan berbagai macam stakeholder, kepala daerah, kepala desa gitu ya, kepala desa yang ada di sana, terus juga dari RT RW-nya. Nah, penjajakan terlebih dahulu di sana untuk yang mengetahui di mana nanti kita tinggal dan bagaimana nanti ya kondisi para warga, kondisi daerah tersebut gitu ya. Karena kita tuh ingin membantu ikut turut serta andil di kegiatan ada di masyarakat tersebut gitu ya, dan ingin melaksanakan program juga yang ada di sana sambil kita ini juga ya untuk membantu dan juga ikut serta di dalam kegiatan yang ada di masyarakat tersebut gitu. Nah, ya penjajakan sudah selesai, baru sekitar ada 3 sampai dengan seminggu setelahnya kita dipencar gitu ya di berbagai macam yang ada di daerah Jawa Barat tersebut gitu ya. Ada yang di kecamatan di sana, ada yang di kecamatan di sini, ada yang kecamatan yang lebih dekat di daerah tersebut gitu ya, macam-macam gitu tempatnya. Nah, kebagianku memang di daerah tersebut gitu, yang dimana memang itu terdapat ada ya macam-macam RW-nya gitu. Ada sekitar 5 RW gitu ya kalau nggak salah. Itu cukup, sebenarnya daerah ini nggak terlalu luas juga ya, tapi ya sangat asri juga sebenarnya tempatnya tuh, banyak tanaman-tanaman pohon yang juga bikin sejuk ya. Namanya juga di desa gitu ya, namanya di desa yang juga pasti sejuk dengan berbagai macam ya adat budaya, dan juga ada dari macam ininya ya pepohonan yang bikin kita tuh lebih asri lagi, baik itu dari ya pertanian yang ada di sana maupun dari tanaman hias yang ada di sana gitu. Nah, ada 5 RW, 5 ini berbagai macam ya dilakukan di sana gitu ya. Dimana tengah-tengah ini ya ada ini ya kecamatan atau ruang untuk kepala desa ini gitu ya. Nah, lalu ketika itu di sekitaran pekan pertama kita melakukan praktikum atau KKN ini, memang ya kita tuh ya seperti biasa gitu ya, di dalam praktikum atau KKN kita ingin lebih dekat dan juga ingin mengenal dari para stakeholder gitu ya, dari Bapak Ibu RW-nya, RT-nya, bahkan dari perangkat desa yang ada di sana gitu ya. Nah, lalu ketika itu di sana kita ada sekitar kurang lebih ada 7 orang gitu ya di sana. Ada aku, temanku cowok, dan ada ya cewek gitu ya. Ceweknya ini 6 orang lah ya, 6 orang cowok dan 6 orang cowok, 3 orang cowok dan 3 orang cewek. Nah, memang kita dibagi-bagi di sana gitu ya. Ada yang ke RW 1, ada yang RW 2, RW 3, 4 dan sampai 5 gitu. Nah, bagian aku memang ini di RW 1 dan 2. Nah, bagian yang selebihnya itu memang di RW yang lain gitu ya. Kenapa ini disamakan? Karena ini daerahnya cukup kecil juga di sana di RW-nya. Nah, kenapa kecil? Karena memang itu sangat bersebelahan juga loh. RW-nya tuh tidak banyak penduduk juga di sana gitu. Jadi mana ya udah biar sekalian aja gitu. Yang mana 2 RW ini juga misah dengan RW-RW yang lain, RW 3, 4 dan 5 gitu. Nah, ketika itu kita ya seperti ya biasa berpencar gitu lah ya. Gitulah ya. Ada yang macam-macam teman-temanku yang lainnya kelima orang ini itu ke RW yang lain gitu ya. Nah, aku sama temanku yang perempuan ini ke daerah yang ada di misah dari ini juga gitu ya. Nah, di sana kita
ya jalan kaki gitu ya, karena memang ya itu kita memang ya kendaraan juga cukup terbatas ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan ada motor itu ya sebenarnya lebih memudahkan gitu ya, tapi ya karena memang kita nggak ada kendaraan juga, dan hanya kendaraan desa itu ada satu doang gitu ya, satu aja, dan dimana itu memang dipakai sama teman kita yang juga karena itu daerahnya ada yang agak ini ya, turunan, agak turun ke bawah, itu dipakai untuk motor gitu ya. Mana di daerah di bagianku, di RW ku dan juga teman yang memang itu daerahnya yang jalan kaki juga bisa gitu ya, dimana ya kita dimulai dari RT 1 dulu, RW 2 ya, RW 2 dulu gitu ya, dimana itu memang ya kita berkenalan dengan ibu yang sangat baik juga di sana. Ada yang memang berkebun mangga, terus juga ada yang berkebun jagung, ada yang berkebun macam-macam di sana gitu ya, di RW 2. Nah, alhamdulillah di sana kita masih tergolong aman aja ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, ya aduh ya aku langsung merinding. Nah, ketika jalan gitu ya, jalan itu memang ada peralihan di persawahan di sana gitu ya. Di daerah persawahan memang itu ya bisa dikatakan karena ini ya, karena salahnya kita itu kita tidak ditemani sama RT yang ada di sana atau stakeholder di sana, dan juga posisinya di sana aduh ya Allah aku langsung merinding lagi. Itu memang kita ya tidak dibimbing oleh ya bapak ibu atau RT-nya di sana, atau RT atau RW 2 tadi, karena kan setelah RW 2 tuh kita beralih ke RW 1 lah ya. Nah, itu kita tidak dibimbing, dan juga itu posisinya adalah jam nggak malam sih sebetulnya ya, masih siang bolong juga ya, sekitar jam 11 jam 12-an gitu. Nah, memang ya Allah aku langsung merinding lagi. Nah, memang itu aku udah merasakan feeling kurang enak di sana, karena memang itu dimulai dari suara, ini sebenarnya bukan suara yang kayak adat atau suara alat musik daerah gitu, tapi kayak ada angin yang itu berbeda dari angin biasanya gitu, angin dingin gitu ya, dimana itu feeling aku ketika nih aku lagi jalan gitu ya, jalan. Nah, di sana memang aku kayak bertanya-tanya akan diri aku sendiri gitu ya, kayak di hati gitu. Nah, ini bener nggak sih jalannya gitu ya? Nah, ini bener nggak sih jalannya di sana gitu ya? Nah, ketika itu ya kok daerah ini kayak depannya ini kok malah kuburan gitu di sana gitu, dan mana ya akhirnya aku sama temanku gitu ya nanya gitu ya, aku sendiri gitu ya, bener nggak sih ini daerahnya gitu ya, bener nggak sih ini tempatnya gitu ya, kok depannya malah kuburan ya. Nah, ketika itu ya temanku juga pas ditanya kayak gitu ya nggak tahu ya, karena kita juga dengan sama-sama bukan daerah sana gitu ya, dan tanpa dibimbing oleh teman aku sendiri juga, tanpa dibimbing oleh warga lokal yang ada di sana, baik ya stakeholder atau warga di sana gitu ya. Nah, ketika di sana ya aku akhirnya dan temanku coba untuk balik lagi dong, memastikan benar nggak sih ini, apakah di daerah yang seperti ini gitu ya. Nah, ketika itu ya bolak-balik ada kali ya sekitar berapa kali ya, 2 kali ada kali ya, 2 kali gitu ya, jalan-jalan muter balik di sana. Sebenarnya muter balik tuh nggak terlalu jauh juga ya, paling kayak ada sekitar beberapa meter doang gitu, dan balik lagi. Terus akhirnya kayak udah yuk coba kita jalan aja di sana gitu ya. Nah, ya sebenarnya itu salahnya kita juga nggak baca doa gitu ya, dimana udahlah positive thinking aja, ada jalan di sana gitu. Nah, ketika di jalan sana ya itu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang lewat membawa kayu bakar gitu ya, membawa kayu bakar yang juga ini ya aku pribadi sebenarnya itu masih meyakinkan sampai dengan detik ini, sampai dengan sekarang itu adalah seorang gitu ya, yang mana nenek-nenek itu ini adalah ya orang normal biasa yang memang habis dari ininya, dari ya ambil buat masak siang-siang atau zuhur-zuhur gitu ya. Aku masih positive thinking di sana gitu ya. Nah ketika di sana jalan
dari kejauhan gitu ya, dari arah yang itu memang di sana tuh ada kayak turunan juga, tapi turunan ini nggak terlalu curam juga sih, jadi turunan ini yang hanya normal biasa gitu ya. Nah, nenek ini jalan di sana pelan-pelan. Nah, di sana kita juga jalan ke arah ini, tapi aku sendiri juga feeling, ya Allah bener nggak sih ini orang, ya Allah bener nggak sih ini, dalam hati gitu ya, pasti temanku juga hal yang serupa gitu ya, ini bener nggak sih orang, ya Allah kok masih kita ketemu kayak gini ya. Nah gitu kita berdua dengan sama-sama membungkam tanpa sama-sama untuk udah yuk, jalan aja. Nah ketika di sana tiba-tiba ya berpapasan dong. Nah posisinya tuh ini kan turunan nih, turunan di sini, terus aku dari arah sana ya, Nah arah sana tuh memang itu kita tuh lagi jalan. Nah nenek tuh mau arah ke arah ya kirinya si nenek tersebut. Kita tuh ingin lurusnya tuh ya ingin ke Allahu Akbar ya tuh. Nah neneknya ini arah ke kiri tadi, dan kita tuh lurus yang ada untuk ke RW 1 tadi gitu ya. Nah ketika itu kita berpapasan dan nenek itu tiba-tiba nanya. Nah tapi karena kita bukan di daerah sana, akhirnya aku kayak sambil lihat-lihatan dong sama temanku juga yang tadi perempuan ya. Ngerti nggak? Hah, ngomong apa sih? Kita mau ngomong aja tuh kayak membungkam gitu loh, kayak susah buat disampaikan apa yang ingin kita omongkan gitu, kayak jadi kayak orang, mohon maaf ya, orang yang ya kayak gitu, disabilitas gitu, orang yang gagu gitu. Nah tiba-tiba ya udah nih kita ya udahlah, akhirnya dan itu pergi ke arah kirinya tadi, kita lurus di sana. Nah tapi ketika di sana itu aku sambil lihat ini orang bener nggak sih, aku lihat tuh kayak bener nggak sih dia tuh nampak gitu ya. Nah ketika aku lihat di sana memang nampak dan juga ada, dan ya kakinya ya ada di sana juga gitu ya. Allahu Akbar. Terus juga nah ketika memang udah istilahnya tuh kita arah sana kan, nah aku emang sedikit untuk ngelihat ke arah belakang dari yang nenek tadi gitu ya. Nah itu memang masih ada. Nah terus ketika udah beberapa itu tiba-tiba apa yang terjadi, hilang neneknya gitu ya. Ya Allah, tiba-tiba hilang. Dan juga akhirnya kita kayak ya udah positif aja, memang mungkin jalan agak dipercepat mungkin di sana. Nah ketika itu kita udah sampai lah ya ke daerah yang ada di sana untuk ya silaturahmi, akhirnya jadi gitu ya, akhirnya jadi silaturahmi ke stakeholder Bapak Ibu RT dan RW yang ada di sana gitu ya. Memang di sana tuh ada salah satu industri rumahan yang cukup terkenal juga, yang cukup sampai dengan ke luar negeri gitu ya. Nah tapi teman-teman ketika aku nyampe luar negeri ini jangan pada nebak gitu ya, nanti pada nebak dan akhirnya Pak, tapi ya ini secret aja ya teman-teman. Nah ketika itu, nah di sana ketika sudah pulang gitu ya, kita ya balik lagi ke arah sana dong, tapi ya kita berusaha untuk berpikir positif juga. Dan juga ketika aku sama temanku ini ya nggak saling cerita juga, kayak masih takut karena pastinya nanti kita akan lewat situ juga akan untuk pulang gitu ya. Nah alhamdulillah ketika sudah selesai dari silaturahmi ke RT dan RW yang ada di sana, kita tidak terjadi apa-apa ya di sana. Nah udah di sana ya pulang ke tempat dimana kita ya menginap atau tempat rumah gitu ya, tempat kita untuk ya ini ya untuk selesai dari praktikum atau dari silaturahmi tadi gitu. Nah di sana kita itu saling nanya. Nah kita akhirnya cerita-cerita dong dengan yang lain gitu ya. Nah ya sebenarnya tujuan kita di sana adalah untuk mendapatkan data yang ada di sana, misalkan dari berapa anggota miskinnya, berapa jumlah industri rumahnya ada di sana, terus juga berapa memang yang ada
terdata stunting yang ada di sana gitu. Jadi ya alhamdulillah tertutupi dengan adanya tersebut gitu. Tapi ya ada juga cerita-cerita yang tadi kita alami juga di sana gitu ya. Nah tapi sebenarnya yang tadi aku sampaikan, aku juga meyakinkan sampai dengan detik ini itu adalah orang juga di sana gitu ya. Nah udah akhirnya ya cerita-cerita tadi berakhir dengan kayak gak tahu bener atau enggaknya gitu. Tapi menurut penuturan temanku juga, ketika tadi dia yang saat sudah selesai ataupun ketika tadi kita berpapasan dengan nenek tadi, itu juga nengok ke belakang, katanya langsung hilang di sana gitu dari nenek tersebut gitu ya. Jadi kayak wah bikin merinding juga di sana gitu ya. Ternyata wah sama juga. Nah terus ketika itu ya udah akhirnya selesai dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, normal aja gitu ya. Udah setelah itu ada pertemuan selanjutnya gitu ya dengan para ibu-ibu yang ada di sana. Memang sangat hangat juga ya, walaupun ada ceritanya seperti itu, tapi ibu-ibu yang ada di sana pun ya karena desa juga ya, sangat kental akan ya ininya, silaturahminya. Bahkan kita diajak makan-makan kumpul gitu. Nah pada di sana kita ya kumpul-kumpul makan-makan, karena memang biar lebih ini juga ya dengan para mahasiswa KKN tadi, untuk lebih erat lagi kayak untuk ya ngobrol-ngobrol dengan sesama. Nah diawali memang pada saat kita tuh setelah usai dari ikut senam pagi gitu ya, sekitar pukul 8 atau jam 9 pagi gitu ya. Nah ketika udah selesai kita diajak makan-makan dong di sana. Nah makan-makan di sana sambil cerita-cerita gitu ya, dimulai dari udah berapa hari di sini, betah atau enggak, terus juga bagaimana keadaan di sini, terus juga bagaimana kondisi yang ada di sana, di sini nanti programnya apa aja ya, seperti biasa normal bagaimana kita KKN ya. Nah ketika di sana tiba-tiba temanku yang perempuan tadi itu ngasih tahu ya hal yang tadi gitu, yang cerita gitu. Nah ketika kita cerita di sana memang mending lagi kan aku. Nah ketika di sana ya aku ini ya kayak udah nggak usah please jangan, karena akan mengingat memori-memori tersebut lagi gitu ya. Nah temanku ya udah akhirnya ya mau akhirnya diceritakan dong cerita yang tadi gitu ya. Nah ketika ceritakan, yang bikin kaget dari ibu-ibu di sana adalah ternyata ya seperti biasa kita ya, cerita yang tadi adalah kayak kita tuh ketemu sama nenek-nenek di mana itu bawa kayu bakar gini gitu ya. Nah akhirnya ketika di sana ya ternyata ya tadi respon dari ibunya adalah itu beneran, maksudnya beneran ketemu itu. Ibu-ibunya juga sampai kaget gitu ya, sampai shock kayak kayak panik gitu, beneran ketemu. Terus kita berdua kayak bener Bu. Nah faktanya adalah aku sampai grogi gitu ya. Faktanya adalah ternyata orang nenek-nenek tadi adalah itu, menurut penuturan dari para ibu-ibu di sana, itu sudah meninggal dunia dan sudah tiada juga. Memang itu Allahu Akbar, merinding lagi. Dan itu menurut penuturan ibu-ibu adalah ya arwah seseorang nenek yang juga pernah tinggal di sana gitu ya. Memang setiap harinya sekitar jam segitu memang suka nyari kayu bakar di sana, dan katanya itu pada saat jam-jam segitu juga ya, dan ya cukup rawan ya untuk peralihan dari dua dunia gitu ya, dunia yang alam kita biasa sama dunia yang alamnya mereka gitu ya. Makanya ya dilarang ataupun dibimbing lah ya harusnya tuh. Nah katanya kayak gitu, harusnya dibimbing sama ya ibu RT atau RW atau para warga di sana gitu, biar lebih aman lagi. Nah karena salahnya kita di sana gitu ya, tidak dibimbing, dan juga kita ya udah berani aja di sana ya, akhirnya ketemu di sana. Tapi ya alhamdulillahnya menurut para ibu-ibu di sana memang ya itu hanya sekedar untuk ini aja kok, apa ya, kayak selamat datang aja gitu ya di desa kita,
untuk ya naati peraturan dan juga naati untuk ya isinya kayak ya pasti teman-teman tahu ya gimana ketika ada arwah yang seperti itu yang ingin kayak ngasih peringatan bahwa yuk dijaga tata keramanya, etika, sopan santunnya gitu ya. Nah gitu jadi kayak hanya sekedar untuk di awal aja gitu ya. Nah katanya memang itu terakhir kalinya itu udah cukup lama juga ya. Nah baru kejadian lagi pada saat kita praktikum, terjadi pada tahun 2023 lalu gitu ya. Kayak shock, kaget gitu ya, ternyata itu terjadi kembali pada kita. Tapi alhamdulillahnya itu hanya sekedar itu aja gitu ya, dimana rasanya memang nenek tadi itu ya itu biasanya memang suka nyari kayu bakar di sana, dan juga memang ya udah sangat jarang nenek-nenek yang bawa kayu bakar di sana gitu. Jadi kayak dari sana pun kita kayak ya Allah, ini beneran gak sih gitu. Jadi kayak sekarang pun pas menceritakan kembali ini merinding lagi gitu ya. Ini menjadi pengalaman ya kedua kalinya gitu ya, mana pengalaman pertama ya nggak terlalu yang ekstrim, tapi yang pertama yang kedua ini yang cukup ekstrim, karena ini lihat langsung gitu ya. Memang itu seperti orang gitu di sana, tapi menurut penuturan dari para warga di sana itu sudah tiada, dan juga sangat jarang sekali nenek-nenek yang seperti itu yang ya peralihan ataupun dari jalan bawa kayu bakar di daerah sana sampai dengan ke arah kiri tadi ke pemukiman yang ada di RW 2 tadi gitu ya. Ya udah di sana ya harapannya teman-teman tadi yang udah aku sampaikan gitu ya, ketika ketika kita ingin silaturahmi, coba yuk apa-apa, kita kan orang baru gitu ya, ketika ingin ditemani ya nggak salahnya kita untuk nggak salahnya kita untuk minta temanin gitu ya. Tidak salahnya kita untuk tidak menolak gitu ya, tidak menolak dari ajakan dari para stakeholder RT RW yang sana untuk ditemani gitu ya. Karena ya ketika tadi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu ya, dan mana ya kedua gitu ya, ketika kita emang kurang yakin di sana, coba untuk pastikan tidak nekat gitu karena kita kan berani aja gitu ya, kayak udah aman lah di sana, akhirnya ya terjadi hal seperti itu gitu ya. Nah makanya memang ketika ada feeling kurang baik akan terjadi sesuatu yang wallahu a'lam bishawab gitu ya, ya udah urungkan aja di hari besok, atau ditemani oleh para stakeholder tadi, atau di waktu yang baik juga, di waktu yang tepat juga. Nah ketiga adalah ketika ingin silaturahmi, hindarkan jam-jam peralihan di sana, kata ibu juga yang ada di sana gitu ya, peralihan sekitar jam 11 jam 12 atau jam 2 jam 3 ataupun sore hari menjelang maghrib gitu. Ya Allah takut ya. Yaudah, harapannya dapat mengambil banyak hikmah, banyak makna dan pembelajaran pada kejadian atau kasus kali ini gitu ya, kejadian kali ini gitu ya, buat teman-teman ya. Buat ketika teman-teman ada cerita horor yang ingin disampaikan, boleh banget ditulis kolom chat atau di email aku ya, disampaikan aja, nanti aku akan ceritakan. Dan insya Allah tempat, nama, daerah, suku, dan hal-hal lain itu tidak akan aku sampaikan, tidak akan aku sampaikan secara gamblang, tapi aku dengan menyamarkan dari nama, tempat, atau hal-hal lain yang memang ini terjadi di daerah tertentu gitu ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, bye bye.